Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurbaiti. Saya dari Manajemen Keuangan FN19D. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan terkini mengenai perbankan yang mempengaruhi pengelolaan likuiditas. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasannya, terlebih dahulu kita harus paham mengenai pengertian dari likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama untuk utang yang sudah jatuh tempo. Nah, adapun jenis-jenis rasio likuiditas, yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Nah, yang kedua, rasio sangat lancar. Rasio ini disebut rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitungkan nilai persediaan. Artinya, nilai yang tersedia kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mencari acquisition diukur dari total aktiva lancar kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar. Nah, yang ketiga, rasio kas. Di samping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya. Artinya, dalam hal ini perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank atau yang dapat ditarik setiap saat. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Nah, rasio yang keempat, rasio perputaran kas. Menurut James Ogle, rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakkemampuan perusahaan dalam membayar tagihan. Yang kedua, sebaliknya apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Yang kelima, rasio kelima, inventory not to be working capital. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva
lancar dengan utang lancar. Nah, kita masuk ke pembahasan permasalahan terkini mengenai perbankan yang mempengaruhi pengelolaan likuiditas. Perbankan tanah air sedang dihadapi pada berbagai masalah, salah satunya kenaikan 7-day reference rate yang itu 7DRRR pada Mei sampai Juni lalu. Bank Indonesia atau BI sudah menaikkan suku bunga acuan ini sebanyak 75 basis point atau BPS. Kenaikan bunga acuan ini akan memengaruhi bisnis perbankan. 7DRR akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi permintaan kredit. Kenaikan 7DRR mendorong bank menaikkan bunga deposito dan bunga kredit. Ketika pertumbuhan ekonomi lemah, maka permintaan kredit akan lemah. Kenaikan bunga kredit juga akan membuat bank menghadapi kenaikan rasio kredit permasalahan atau non-performing loan atau yang disebut dengan NPL. Masalah lain, pengelolaan likuiditas. Bila melihat rasio intermediasi perbankan atau loan to deposit ratio atau LDR, hampir semua besar papan atas menghadapi likuiditas yang ketat. Rata-rata LDR perbankan sudah mencapai 92%, artinya likuiditas yang bisa dikelola perbankan tinggal 8% dari total dana pihak ketiga, yaitu DPK. Dari Bank Umum, kegiatan usaha bermodal intinya di atas 35 triliun, hanya Bank BCA dan Bank BNI yang memiliki likuiditas memadai. Berdasarkan laporan bulan Mei tahun 2018, LDR BCA mencapai 69,81% dan LDR BNI sebesar 86,52%. Bank yang mempunyai LDR tinggi atau sedang berjuang mengelola likuiditas adalah Bank Mandiri yang memiliki LDR Mei sebesar 92,61%, sedangkan LDR Bank BRI 96,1%, LDR Bank CIMB Niaga sebesar 94,01%, dan LDR Bank Demon 96,41%, LDR Bank Paning 98,84%, dan LDR BTN 104,01%. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum